Baik, pada video ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian inverting amplifier. Nah, rangkaian ini digunakan untuk memberikan penguatan kepada tegangan input agar menghasilkan tegangan output yang ukurannya lebih besar. Nah, skema dasar dari rangkaian inverting amplifier seperti pada gambar yang saya tunjukkan berikut ini. Nah, agar rangkaian dapat bekerja dengan baik, maka harus kita beri tegangan saturasi positif dan tegangan saturasi negatif. Input positif nanti kita hubungkan menuju ground, sedangkan input negatifnya nanti kita hubungkan menuju rangkaian resistor. Baik tegangan input maupun tegangan output nanti diukur terhadap ground. Nah, pada rangkaian terdapat dua buah nilai resistansi. Nah, perbandingan dari kedua resistansi ini yang nantinya dapat kita gunakan untuk menghitung penguatan tegangan. Nah, untuk tegangan output dari rangkaian dapat kita hitung sebagai negatif dari resistansi feedback dibagi resistansi inputnya dikalikan dengan ukuran tegangan inputnya. Nah, sesuai namanya inverting amplifier. Rangkaian ini dapat digunakan untuk menguatkan tegangan input. Namun, sifat dari tegangan outputnya akan berkebalikan dari inputnya. Apabila inputnya negatif, maka outputnya akan positif. Apabila inputnya positif, jelas outputnya pasti negatif. Nah, lain lagi kalau kita berikan input berupa gelombang atau tegangan AC. Kalau gelombang input yang kita berikan awalnya terbentuk puncak, maka outputnya akan terbentuk sebuah lembah. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh skema rangkaian. Nanti akan kita praktekkan pada meja percobaan. Untuk contoh skema rangkaian yang akan kita praktekkan nanti menggunakan power supply bertegangan 12 volt. Kemudian inputnya nanti berasal dari AFG atau audio function generator. Nah, outputnya nanti kita pantau menggunakan osiloskop. Untuk rangkaian inverting amplifier yang akan kita praktekkan nanti menggunakan IC seri 741. Lalu ukuran resistor inputnya sebesar 10K. Dan resistor feedbacknya nanti kita menggunakan potensiometer berukuran 100K. Nah, selanjutnya akan saya bahas bagian power supply. Power supply yang kita gunakan nanti kita atur agar memiliki tegangan sebesar 12 volt. Nah, power supply ini hanya memiliki dua buah kutub ya, kutub positif dan kutub negatif. Padahal rangkaian inverting amplifier membutuhkan titik tegangan saturasi positif, titik tegangan saturasi negatif, dan titik ground. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita buat sebuah rangkaian ground virtual menggunakan dua buah rangkaian resistor seri. Nah, jika dua buah resistor ini kita pasang sedemikian rupa, maka akan menghasilkan titik tegangan saturasi positif sebesar 6 volt dan titik tegangan saturasi negatif sebesar min 6 volt terhadap groundnya. Mari kita rangkai di meja percobaan. Selanjutnya kita buat gelombang input.
Gelombang input yang akan kita berikan menuju rangkaian nanti berasal dari AFG. AFG kita atur agar memiliki amplitudo atau tegangan puncak ke puncak maksimal sebesar 840 mV. Nah, gelombang yang akan kita berikan menuju rangkaian memiliki bentuk segitiga. Nah, agar AFG dapat kita atur memiliki dua kriteria ini, maka harus kita hubungkan menuju osiloskop. Agar gelombang lebih mudah kita sesuaikan, maka channel 1 dan 2 dari osiloskop kita setting memiliki volt per div sebesar 500 mV. Lalu untuk time per divnya sebesar 500 mikrosekon. Jika sudah, kedua probe-nya kita hubungkan, pengait kita hubungkan pengait, penjepit kita hubungkan penjepit. Baik, untuk input nanti kita masukkan menuju channel 1. Nah, selanjutnya kita rangkai bagian utamanya, bagian inverting amplifier. Jadi ketika merangkai, usahakan semua instrumen dalam kondisi off, tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga tidak akan terjadi hubung singkat maupun kerusakan instrumen. Pada bagian inverting amplifier, pertama-tama kita buat rangkaian resistornya dulu. Jadi resistor input 10K nanti kita hubungkan secara seri menuju kaki pertama pada potensiometer. Nah, sedangkan titik percabangannya kita hubungkan menuju IC. Jadi IC yang kita gunakan memiliki seri 741. Untuk konfigurasi pin out-nya seperti gambar yang saya tampilkan di sebelah sini. Kaki pertama dan kelima tidak kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu kaki kedua, 3, 4, 6, dan 7. Untuk kaki kedua kita hubungkan menuju titik percabangan resistor sebelah sini. Kemudian kaki ketiga kita hubungkan menuju ground. Lalu kaki keempat kita hubungkan menuju supply ya, pada titik tegangan saturasi negatif. Selanjutnya kaki keenam kita hubungkan menuju potensiometer kaki kedua. Nah, titik percabangan ini kita ambil sebagai titik tegangan outputnya. Dan yang terakhir pin ke-7 IC kita hubungkan menuju tegangan saturasi positif power supply. Baik, kita rangkai di meja percobaan.
Nah, selanjutnya kita pasang AFG dan osiloskop menuju rangkaian. Nah, langkah pertama seperti biasa, semua instrumen dalam kondisi off. Lalu kita hubungkan groundnya terlebih dahulu. Jadi semua penjepit probe pasif baik yang terhubung menuju AFG maupun osiloskop semuanya kita hubungkan satu sama lain menuju ground rangkaian. Apabila sudah, selanjutnya kita hubungkan pengait probe pasif AFG menuju titik input di sebelah sini dan pengait osiloskop channel 1 menuju titik input. Jadi ada dua buah pengait yang terhubung menuju titik tegangan input nanti. Nah, terakhir kita hubungkan pengait osiloskop channel 2 menuju titik tegangan output. Baik, mari kita kembali ke meja percobaan. Untuk selanjutnya kita tes apakah rangkaian yang sudah kita buat itu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Untuk memberikan penguatan tegangan cukup kita putar gagang potensiometer ke kanan. Di sini kita uji coba, kita putar gagang potensiometer ke kanan sampai memiliki ukuran resistansi 40% resistansi maksimalnya. Jadi antara kaki 1 dan kaki 2 potensiometer kalau kita ukur nanti memiliki ukuran sebesar 40 kilo ohm. Nah, sesuai prinsip kerja dari rangkaian inverting amplifier, dia akan memberikan penguatan tegangan input, namun sifatnya berkebalikan. Jika inputnya plus, outputnya min. Jika inputnya min, outputnya plus. Jika diberi gelombang berupa puncak, outputnya akan berupa lembah, dan sebaliknya. Nah, apabila kita analisis, jika tegangan input yang kita berikan sebesar 840 mV, lalu resistansi feedback kita setting memiliki ukuran sebesar 40.000 ohm, dan resistansi input rangkaian adalah 10 kilo ohm, maka tegangan outputnya akan menghasilkan ukuran sebesar negatif 3,36 volt. Kalau ini kita analogikan ke analisis AC, saat gelombang itu dalam kondisi puncak atau memiliki amplitudo sebesar 840 mV, maka outputnya akan menghasilkan lembah sedalam negatif 3,36 volt. Baik, mari kita uji coba di meja percobaan.